Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Malam 17 Agustus, tahunnya 2017 ya. Aku dan Anandi nginep di Hotel Prince. Kalau yang orang Palembang bener pasti tahu lokasi hotel ini di mana. Kebetulan Anandi dapat voucher nginep gratis, jadi kami menikmati layanan kamar hotel suka-suka. Aku sih udah lama gak masuk hotel itu. Aku masuk cuma ke aulanya aja, karena ada kerjaan. Kalau masuk kamarnya baru kali itu. Kebetulan kami dapat di lantai 4. Masuk ke hotelnya aja udah terasa gelap, buram, dan bangunan yang terkesan lama. Apalagi di kawasan itu berdekatan dengan tempat karaoke yang terbakar habis beserta orang di dalamnya. Ya, itu insiden mengerikan beberapa puluh tahun yang lalu. Ke lantai 4, kami naik lift yang hanya mampu memuat 5 orang aja. Seperti tertulis di kertas yang ditempelin di dinding lift. Padahal di liftnya tertulis muatan 6 orang. Mungkin usia lift itu udah tua ya, jadi nggak sanggup angkut beban berat. Lagian, bentuk liftnya juga udah terlihat usang dan bunyi waktu buka dan tutup pintunya. Ya, harap-harap cemas juga sih naiknya. Sesampai di lantai 4, koridor kamarnya baru kelar didekor dengan pencahayaan yang lumayan modern dibandingkan lantai bawah. Satu persatu pintu kamar kami lewati. Masih terasa bau cat yang udah digunakan. Beberapa kamar terlihat belum rampung direnovasi. Untungnya kami dapat kamar yang sudah siap pakai dengan cat dan furnitur serba putih. Melihat dekorasi kamarnya, nggak nyangka aja bisa berada di hotel yang kayak berhantu gitu. Katanya sih, hotelnya akan diganti namanya, beserta banyak renovasi sana-sini. Renovasinya dimulai dari lantai atas, ya, lantai 4, tempat kami menginap. Karena kerjaan aku lagi numpuk, jadi aku nyusul Anandi sekitar jam 5 sore. Anandi sendiri udah check-in dari jam 3 sore. Dia pun menceritakan apa yang dialaminya. Kak, tadi waktu aku masuk, aku udah ucap salam, terus langsung ngerasa gak enak kak. Aku bilang aja, alam kita beda, jangan saling ganggu. Habis itu aku tidur kak. Ya baguslah kalau gak diganggu lagi Di. Seusai menyelesaikan tugas kantor dari laptop masing-masing, kami pun menutup pekerjaan dengan bercerita. Banyak yang kami ceritakan. Gak terasa udah jam 12-an aja sampai kami hampir lupa rasanya mengantuk. Tiba-tiba ada suara aneh yang kami dengar. Tok, 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 tok. Kami berdua saling melirik dan mengalihkan pandangan ke pintu. Aku gak mau terlihat takut di depan Anandi, jadi aku mencoba mengalihkan perhatian dia. Paling itu tukang bangunan lagi ngebut benerin kamar yang belum selesai, Di. Kemudian Anandi pun menimpaliku. Tapi kok sampai jam segini sih kak? Kan ganggu customer lainnya di kamar. Oh mungkin cuma kita kali yang tidur di kamar lantai 4 ini. Enggak kak, teman-temanku yang dapat voucher hotel ini nginapnya di lantai 4. Tadi aku ketemu sama mereka waktu check-in. Ya udahlah, positif tinggi aja Di. Aku lalu kembali mengajak Anandi mengobrol, biar dia gak terlalu terpikir tentang yang terjadi. 5 menit kemudian, suara itu kembali terdengar. Tok 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 tok. Kami terdiam dan langsung mengarahkan pandangan ke arah pintu. Namun tiba-tiba mata aku bukan ngelihat ke arah pintu, tapi arah kamar mandi. Kamar mandi yang ditutup tirai putih itu terasa menyeramkan karena ada bayangan hitam sedang berterbangan di balik tirai itu. Beberapa bayangan hitam jelas terlihat sedang berterbangan. Aku begitu ngeri. Tatapan aku langsung mengarah ke Anandi. Untungnya dia masih terfokus ke arah pintu, bukan ke kamar mandi. Hingga sekarang, aku belum ngasih tahu dia tentang penampakan itu. Besok paginya, kami sarapan dan ngobrol dengan teman-teman Anandi. Sejauh kami ngobrol, mereka gak ada nyeritain yang aneh-aneh atau merasa terganggu dengan suara misterius itu di malam hari. Aku berjanji, gak akan nginep di sana lagi. Kalau gak gratisan.
Mungkin udah kesekian kalinya penulis minta maaf ya karena telat update nih untuk teman-teman yang menyimak di Kaskus pada tahun itu ya. Kalau di sini sih semuanya udah full partnya, saya tinggal bacain aja ya. Oke, kita lanjut. Tapi karena beberapa bulan ini emang pekerjaan sangat menumpuk plus banyak urusan lain, penulis hanya gunain laptop untuk kerja dan usaha aja. Banyak cerita yang penulis akan ceritain tentang Anandi, lingkungannya, dan orang terdekat penulis yang kasusnya hampir sama dengan Anandi. Oke, kita akan mulai. Aku akan mulai dulu dari cerita teman aku lainnya. Sebut saja namanya Ayu. Ayu adalah freelance di salah satu bidang kerja. Dia termasuk mapan karena punya mobil 3 unit hasil usahanya sendiri. Para cowok sangat tergila-gila padanya. Walau menurut aku wajahnya biasa aja. Tapi mungkin karena dia pintar berkomunikasi, humble, dan juga pintar dalam wawasan. Saat ini usianya menginjak 39 tahun. Usia yang sudah sangat matang untuk wanita dewasa. Di usia tersebut, harusnya dia sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Tapi mungkin jodohnya belum datang juga. Apa mau dikata? Tidak hanya pria saja yang menyukai sosoknya. Banyak juga wanita karir yang kaya juga menyukainya. Entah dilihat dari mana. Baik menyukai untuk bekerja sama dalam urusan berbisnis ataupun menyukai secara seksual. Alias apa tuh teman-teman? Aku sih udah lama kenal dengan Mbak Ayu, tapi baru beberapa bulan ini dekat dengannya. Kami sering bercerita tentang banyak hal, karena kami sama-sama suka ngebanyol dan saling menghina. Jadi lebih mudah aja akrabnya. Bahkan kami sampai nongkrong hingga gak kerasa. Udah pukul 2 pagi aja. Untung aja saat itu pacar penulis sedang di luar kota ya, jadi gak kena amuk deh saat pulang ke rumah. Aku sering menyebut suamiku itu pacar, karena masih berasa kayak pacaran. Itu teman-teman kata penulisnya. Oke, lanjut. Malam itu, kami bercerita sambil menyeruput kopi hitam. Kalau aku sih lebih suka green tea latte ya, karena perutku nggak tahan diserbu asamnya kadar kafein kopi. Dari cerita kisah asmara masing-masing, hingga akhirnya kami bercerita tentang hal yang mistis. Mbak Ayu bercerita, kalau beberapa bulan lalu dirinya bertemu dengan mantannya, yang sekarang udah nikah. Walau gitu, keakraban dengan keluarga mantannya masih tetap terjalin. Beberapa hari kemudian, Mbak Ayu diajak makan bersama oleh mantannya di rumahnya, yang pasti bersama istri mantannya. Tenang aja, di cerita ini nggak kayak sinetron gitu, ujuk-ujuk balikan sama mantan dan berstatus pelakor. Jadi jangan harap endingnya gitu ya. Mantannya kita sebut aja Doni. Si Doni ini punya saudara perempuan, namanya Dara. Setelah makan malam bersama, Dara dan Mbak Ayu akhirnya ngobrol-ngobrol, karena dulu mereka emang sempat deket. Saat Mbak Ayu masih pacaran sama Doni, hal yang standar lah ditanyain sama Dara, Mbak Ayu udah nikah belum? Dengan berat hati, Mbak Ayu bilang kalau sampai sekarang dia belum menemukan pasangan yang mau diajak melangkah bersama ke jenjang pernikahan. Selama mengobrol, Dara terus menatap mata Mbak Ayu sangat dalam. Awalnya Mbak Ayu merasa biasa aja, tapi lama-lama dia ngerasa ada yang berbeda dari tatapan Dara. Ayu bertanya, "Mbak Dara, kok ngeliatin aku kayak gitu amat sih?" Kemudian Dara menjawab, ada yang berbeda dari kamu sekarang Yu. Kalau penampilan gak terlalu jauh berbeda kok Mbak. Apalagi sifat, sama kayak dulu, suka ngebanyol. Bukan itu Yu. Dara lalu melihat ke ruang tamunya untuk memastikan apakah masih ada keluarganya atau tidak. Untung semua udah di kamar masing-masing ya. Ada apa sih Mbak Dara? Kok serius amat? Dara langsung mendekati Ayu dan memegang kepalanya dengan telapak tangan kanannya sembari memejamkan mata. Bibir Dara komat kamit, entah apa yang disebutnya. Ayu hanya terdiam sambil melihat tingkah Dara yang terlihat aneh. Lalu Dara membuka matanya dan kembali menatap mata Ayu dengan tatapan yang dalam. Ayu semakin salah tingkah. Dia merasa tubuhnya seketika kedinginan, walau keringatnya bercucuran dengan deras. Dara lalu melepaskan tangannya dan menengadah kedua tangannya seperti membaca doa. Kedua tangannya lalu diusapkan ke wajah Ayu. Sontak Ayu keheranan plus kaget dengan tingkah laku aneh Dara. Tapi lagi-lagi Ayu hanya diam saja karena dia gak mau Dara tersinggung. Padahal dia ingin sekali menepis kedua tangan Dara dari wajahnya. "Yuk, kamu pernah pasang susuk ya?" "Hah? Pasang susuk?" "Iya, aura kamu beda saat kamu tadi masuk ke rumah." Awalnya Ayu berkelit kalau dia pasang susuk, tapi lama-lama
Akhirnya Ayu menceritakan semuanya ke Dara. Apa yang pernah dia lakukan 10 tahun lalu. Sebagai seorang freelance di salah satu bidang kerja, dia harus berpenampilan menarik dan menjadi daya tarik bagi calon rekan kerjanya. Jangan mikir dia kerja aneh-aneh ya, ini kerjaan yang halal loh. Karena ingin karirnya sukses, akhirnya Ayu ke salah satu orang pintar di Pulau Jawa untuk membuat penampilannya lebih menarik. Dan dia pun melakukan hal yang sama dengan Anandi, buka aura. Ayu nggak menceritakan dengan detail apa yang dilakukannya setelah buka aura. Apakah ada ritual khusus atau apa? Tapi setelah balik dari orang pintar tersebut, buka auranya seperti memang manjur. Karirnya sukses, bahkan hingga sekarang. Namun, sudah beberapa kali dia batal menikah karena berbagai hal. Mungkin karena inilah jodohmu terhalang yuk, kata Dara. Kemudian Ayu menanggapinya. Tapi aku gak pasang susuk mbak, cuma buka aura aja kok. Ayu, kamu tahu gak apa yang ada saat di ritual itu dilaksanakan? Kemudian Ayu menjawab, cuma dibaca-baca aja kan? Dara langsung menghela nafas panjang ketika mendengar jawaban polos dari Ayu. Dia akhirnya membuka apa yang dimaksud buka aura tersebut. Sepengetahuannya, buka aura itu gak jauh beda dengan pasang susuk, karena ada yang dimasukkan di dalam tubuh yang meminta buka aura. Entah berupa apa, yang jelas itu makhluk atau benda gaib. Ayu lebih syok lagi ketika mendengar bahwa susuk yang dimasukkan ke dalam tubuhnya hanya bisa dibuang oleh orang yang memasukkannya. Dan ritual itu sudah sangat lama dilakukan oleh Ayu. Terus, mbak gimana dong? Gak tahu juga nih, karena itu sudah sangat lama dan lokasinya tuh jauh. Mbak, apakah orang pintar itu masih hidup? Itu yang buat aku agak cemas. Gimana kalau dia udah meninggal? Apa selamanya susuk ini ada di tubuhku? Coba mbak rukyah dulu deh. Sepertinya kayak gitu deh. Nantilah aku coba cari waktu rukyah. Setelah dia buka aura, memang dia ngerasakan banyak hal aneh. Salah satunya, dia bisa melihat makhluk astral dengan jelas. Bahkan hampir di tiap ruangan rumahnya, di tempat kerjanya, dan di lingkungannya. Awalnya dia merasa ketakutan, tapi lama-lama dia merasa biasa aja. Namun baru kali ini, dia tersadar bahwa kemampuannya melihat hal gaib itu memang setelah dia buka aura. Bahkan beberapa temannya yang berkunjung ke rumahnya selalu bilang, kalau di rumah Mbak Ayu ada penunggu gaib, bahkan banyak, tak terkecuali di kamar pribadi Ayu. Sebenarnya ada hal lain yang dia ceritakan sama aku, tapi mungkin belum saatnya aku buka, karena masih sensitif untuk dibongkar. Tapi dengan Mbak Ayu cerita tentang ini, aku langsung ngeh ke kasus Anandi. Apakah di dalam tubuh Anandi juga dimasukkan benda gaib juga? Apa karena dia memberontak dan tidak menjalankan ritual dari orang pintar itu, akhirnya jadi bumerang bagi dirinya sendiri? Itu yang sampai sekarang jadi pertanyaanku. Sebelumnya, aku udah pernah nulis tentang ini ya. Tiba-tiba laptop penulisnya ngehang dan semua tulisan ini terhapus. Kalau tulisan ini berhasil diposting, berarti teman-teman semua beruntung bisa bacanya. Selama 1 bulan terakhir, aku jarang ketemu dan mengobrol dengan Anandi. Karena ya gitu, aku so sibuk banget. Anandi juga begitu. Aku disibukkan dengan bangun usaha baru dan kerjaan yang digejar deadline. Tapi aku tetap memantau Anandi dengan caraku sendiri. Sebenarnya aku masih penasaran dengan kasus Anandi ini. Jadi aku coba telusuri sendiri dari orang-orang yang pernah ada saat Anandi dirasuki oleh makhluk halus. Salah satunya dengan rekan kerja Anandi di kantornya. Sebut saja namanya Wira. Aku sebenarnya sering ketemu Wira, tapi gak terbesit di benak aku untuk nanyain ke Wira. Sampai akhirnya aku beranikan diri ngajak ngobrol Wira. Aku juga sengaja nemuin Ari, orang yang jelas sangat mengerti kondisi Anandi. Aku juga ngobrol sama salah satu temanku yang punya insting kuat dan bisa ngerasain hal-hal gaib, walau dia gak bisa ngeliat bentuknya. Dari 3 orang yang aku ajak ngobrol ini, ada satu kesimpulan yang pasti, dan inilah yang aku beberin semuanya ke Anandi. Beberapa hari lalu, aku dan Anandi ketemu dalam suatu kegiatan. Akhirnya, aku ngajak Anandi untuk lanjut ngobrol 4 mata di salah satu kafe di Palembang. Aku penasaran dengan apa yang dialaminya beberapa pekan ini. Kayaknya dia sedang ada masalah besar, terlebih dalam ruang lingkup kerjanya.
Satu persatu aku menceritakan tentang apa yang terjadi selama kami gak ketemu. Karena antara aku dan Anandi juga mengalami fase miskom alias salah paham. Untuk meluruskannya aku jelasin semuanya. Oke, itu gak perlu diperpanjang deh di sini karena takut menjelekkan orang lain. Lanjut ya. Lalu aku cerita apa yang aku dengar dari rekan kerjanya, Ari dan teman aku yang punya insting kuat. Aku jelasin dari rekan kerjanya dulu ya. Kalau teman-teman masih ingat di part awal penulis cerita ya, sempat penulis bahas salah satu teman kerja Anandi yang menemani Anandi saat pertama ngerukyah. Nah, pas rukyah kedua, baru aku dan Ari yang ada di samping Anandi. Tapi setelah itu, Ustadz yang ngerukyah Anandi menyampaikan pesan ke rekan kerjanya yang pertama mendampingi Anandi. Pak Ustadz bilang kalau dia udah gak sanggup lagi membantu Anandi alias angkat tangan. Hal itulah yang aku tanyakan ke rekannya Anandi. Mengapa Ustadz itu udah gak bisa membantu Anandi? Ternyata alasannya sangat simpel. Kata Ustadznya, Anandilah yang bisa membawa hidupnya kemana. Apakah lurus atau belok? Apakah harus maju atau mundur? Ustadznya juga menyarankan untuk kembali lagi menanyakan ke orang pintar yang membuka aura Anandi. Ada apa sebenarnya? Tapi ini sudah aku jelasin di part sebelumnya. Jawaban dari pamannya Anandi yang buat aku tuh jawaban yang ngeselin. Ternyata Anandi gak dikasih tahu kalau pesan dari Ustadz seperti itu. Rekan kerja Anandi, aku lupa siapa namanya, gak bilang kalau semua bisa dikontrol dari diri Anandi sendiri. Jadi selama ini Anandi selalu kalut dan dibayang-bayangi ketakutan. Lalu respon dari teman aku yang punya insting kuat, sebut saja namanya Randy. Dia bilang kalau kemungkinan Anandi hanya bisa merasa ketakutan, sehingga dia merasa ada yang mendekatinya. Seperti di video sebelumnya ya teman-teman ya, waktu penulis cerita kalau ada yang mendorong Anandi saat tidur itu untuk mengingatkan Anandi agar sholat atau tidur menghadap ke kanan. Dan terakhir, jawaban dari Ari yang buat aku tercengang. Teman-teman masih ingat kan beberapa penampakan yang Ari lihat saat Anandi dirukyah? Si Jini yang ikutin Ari atau saat Ari berusaha menyembuhkan Anandi waktu kami ke kabupaten menemani aku dinas? Ya, aku akan jabarin satu persatu saat rukyah. Ari melihat ada bayangan putih yang keluar dari pintu rumah Ustadz. Dan si Jini yang beberapa kali menampakkan diri ke Ari. Walau Ari gak bisa memastikan 100%, tapi kemungkinan besar kedua penampakan itu bukan berasal dari tubuh Anandi, namun berasal dari suasana saat rukyah, atau bisa jadi memang berada di lingkungan rumah Ustadz tersebut. Dan yang aku baru tahu, ternyata rukyah itu kayak magnet bagi makhluk astral lainnya. Mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat rukyah, dan kemungkinan dua makhluk tersebut adalah pendatang. Salah satu alasan kenapa Ari bilang gitu, karena Ari udah pernah membuktikannya sendiri. Si Jini itu kan ngikutin aku terus beberapa hari setelah rukyah Anandi. Sampai saat aku ketemu dengan Anandi, Jini itu masih ngekorin mulu kalau misalnya Jini itu keluar dari tubuh Anandi, harusnya dia balik lagi ke tubuh Anandi saat aku lagi di dekat Andi, kata Ari. Terus aku bertanya, kenapa harus gitu? Ya iyalah, dia tuh makhluk yang suka masuk ke raga manusia yang lemah, baik fisik maupun mental. Apalagi jika itu tempat persemayamannya dulu. Tapi si Jini gak balik kan ke tubuh Anandi, karena itu bukan tempatnya dulu. Lah terus dia dari mana dong? Bisa jadi dia pendatang. Untung aja dia bisa diusir sama Mbah, kata Ari. Oke, aku mulai paham sedikit. Lalu aku menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya saat Ari mencoba melepaskan makhluk halus tersebut dari tubuh Anandi saat di warung aku. Dan jawabannya sungguh di luar dugaan aku. Ari berkata, oh iya, yang makhluk buntut panjang itu ya? Iya, saat itu apa sih yang terjadi? Ari menjawab, memang ada makhluk itu di tubuh Anandi. Tapi apa Ri? Apa dia balik lagi ke Anandi? Gak balik enggak? Terus apa dong? Sebenarnya dia gak keluar dari tubuh Anandi. Apa? Ada banyak pertanyaan di otak aku yang langsung aku bombardir ke Ari. Mengapa bisa kayak gitu? Padahal dia bilang kalau makhluk berbuntut itu udah keluar. Aku juga rada emosi karena telah dibohongi oleh Ari. Ari pun beralasan bahwa saat itu situasinya sedang tidak kondusif untuk mengatakannya sebenarnya. Melihat aku yang udah cemas dan Anandi yang udah lunglai dan ketakutan, gak mungkin Ari bilang kalau makhluk tersebut masih bersemayam di tubuh Anandi. Dia juga mikirin psikis Anandi yang akan semakin bobrok ketika dia bicara yang sejujurnya. Masih sedikit emosi, tapi aku coba menahannya. Lalu aku bertanya lagi.